entah tekun dalam menabur yang baik ataupun tekun dalam menabur yang tidak baik, itu semua akan berujung kepada satu hasil atau buah atau akibat. Saudara, saya akan membaca coba dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Saya akan baca. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Coba kita pelajari ayat ini, kita pelajari dari bagian belakang. Di sana dikatakan bahwa bagian ayat 15 bagian B, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, di sini dikatakan maut adalah akhir, ya, akhir daripada dosa. Maut adalah buah, ya, atau akibat daripada dosa. Nah, dalam ayat ini katakan apabila dosa itu sudah matang. Jadi begini, tadi bagian yang kedua, ini menjadi satu peringatan bahwa meskipun keadaan seseorang dalam keadaan yang baik saat ini, tapi kalau dia bertekun dalam ketidakbenaran, ketidaktaatan, maka pastilah itu, ya, akan berdampak buruk untuk waktu yang akan datang, tidak secara langsung instan. Nah, dalam ayat ini katakan bahwa dosa itu, katakanlah seseorang yang menabur dalam dosa itu bukankah pelanggaran hukum Tuhan? Saudara, ketika seseorang menabur dalam ketidakbenaran, ini kan dosa. Ketika seseorang menabur dalam ketidaktaatan, ini kan dosa. Saya ingin sampaikan, dosa itu ketika belum matang, dia belum melahirkan maut. Perhatikan ini. Dari menabur hingga sampai menuai buah, ada proses waktu. Ketika seseorang menabur dalam dosa, saudara, dosa itu tidak secara langsung bereaksi, membawa atau berakibat kepada maut atau kebinasaan. Sebab dalam ayat ini dikatakan, dan apabila dosa itu, ketidaktaatan, taburan dalam dosa itu sudah matang. Jadi ketidaktaatan seseorang, ketika dia terus hidup di dalamnya, ketika seseorang hidup dalam dosa terus hidup di dalamnya, pada awal-awalnya mungkin tidak sejahtera hatinya. Tetapi ketika dia mulai tetap mengabaikan ketidaksejahteraan itu, dan dia terus seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, lama-lama menjadi kebiasaan. Dosa itu menjadi satu hal yang biasa. Nah, saudara, maut itu, kebinasaan itu, ya, baru akan nyata setelah dosa itu matang. Sama, saudara, ketika hal yang baik, yang benar kita terus kerjakan, lakukan, tidak secara instan, langsung cepat, saudara akan tuai yang baik, yang benar, yang mendatangkan sukacita. Tidak, harus bertekun, ada proses waktunya. Kalau hal yang benar, ada proses waktunya sampai kepada berkat kehidupan. Demikian hal yang tidak benar, hal yang dosa, ada proses waktunya untuk sampai kepada kebinasaan atau maut. Jadi saudara, sebenarnya ayat ini, Galatia pasal 6 ayat 7 ini berbicara tentang hal yang baik atau tidak baik. Terserah kepada seseorang yang menjalani kehidupannya. Nah, dosa
ini adalah keinginan yang dibuai. Ketika sesuatu masih dalam batas keinginan, belum lahir dalam perbuatan, saudara, itu belum masuk kategori dosa. Dosa itu ketika sudah mulai kita lakukan. Dalam ayat ini dikatakan, ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, keinginan yang sudah dibuai, maka itu namanya dosa. Dan dosa itu tidak serta-merta langsung kelihatan akibatnya atau buahnya. Ketika dosa itu terjadi, perlu proses waktu hingga dosa itu melahirkan maut. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ya, jikalau sudah matang, jadi melewati satu proses yang sifatnya terus-menerus, tidak beralih haluan atau tidak merubah jalan, maka proses kepada buah atau akibat itu pasti terus sementara terjadi prosesnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat apa yang ditabur orang itu juga dituainya. Bicara tentang taburan dan tuaian, Amsal pasal yang ke-6, pasal 6 ayat 9, 10 dan 11. Saya baca Amsal 6 ayat 9, 10 dan 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 9, ayat 10, ini adalah sebuah proses yang terjadi terus-menerus. Sesuatu yang dilakukan seseorang secara terus-menerus menjadi satu pola, kebiasaan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Dia sudah berbaring, tapi masih suka berbaring, dan entah berapa lama lagi dia suka berbaring. Berarti ini terjadi terus menerus. Saudara, dan gak tahu kapan engkau akan bangun dari tidurmu. Ketika engkau tertidur dalam berbaring dalam kemalasanmu, masih juga engkau katakan sebentar lagi. Jadi ini menjadi satu pola hidup seseorang, sehingga kalau polanya seperti ini, akibat nggak bisa ditolak, saudara. Akibatnya apa? Ayat yang ke-11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Sudah tidak bisa menghindar lagi. Tidak ada pilihan lagi. Ketika kemiskinan itu datang, itu harus dia terima, harus dia jalani. Kenapa? Karena dia tabur dalam kemalasan. Karena dia tabur dalam kemalasan. Saudara, Amsal 6 ayat 9 sampai 11 ini bicara tentang kemalasan. Perhatikan ayat yang ke-11, kemiskinan itu, ini kan buah kemiskinan itu, bukan? Apa saudara? Buah. Kemiskinan dalam konteks Galatia pasal 6 ayat 7 sebagai buah atau akibat itu tidak pernah datang tiba-tiba. Kalau kemiskinan itu tidak pernah datang tiba-tiba, kesuksesan juga tidak akan pernah datang tiba-tiba. Tidak akan pernah datang tiba-tiba. Ketika kemiskinan itu sudah di depan itu, gak bisa menghindar. Kenapa? Karena polanya sudah menerapkan, menjalani pola hidup yang malas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemiskinan ini hanya sebuah ujung dari sebuah proses yang cukup panjang sampai proses itu menjadi matang. Ujungnya apa? Kemiskinan. Lalu saudara ingat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 ayat sampai ayat 14, di sana dikisahkan tentang
perumpamaan tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang itu, dia ada seorang bapak punya 2 orang anak. Ya, si bungsu meminta apa yang menjadi haknya. Setelah dia mendapatkan warisan, itu dalam Lukas 15 mulai ayat 11 bisa dikatakan, setelah mendapatkan warisan, dia jual harta warisannya itu. Dia mendapatkan segepok uang, dia mendapatkan uang yang cukup banyak. Lalu apa yang dia lakukan? Sekali lagi, bahwa kemiskinan, kemelaratan, kepahitan, penderitaan, tangisan tidak pernah datang tiba-tiba. Ini masih poin yang kedua. Ini Galatia 6 ayat 7 menjadi sebuah peringatan. Saudara, ketika dia mendapatkan uang yang banyak, dia pergi ke negeri yang jauh, lalu dia hidup berfoya-foya. Berapa lama? Apakah 1 jam? Tidak. Apakah 1 bulan? Saya rasa lebih. Sehingga harta warisan yang begitu banyak itu sampai akhirnya habis. Kenapa? Karena dia menjalani pola hidup yang tidak benar. Dia berada di jalan yang tidak benar, di jalan yang salah. Akhirnya apa? Kemelaratan itu datang. Kemelaratan itu, saudara, dalam ayat 14 di sana dikatakan, anak bungsu itu akhirnya menjadi melarat. Sekali lagi saya katakan, kemelaratan itu tidak datang tiba-tiba. Saudara ingin sukses, berhasil, bisa. Asal saudara bertekun menabur yang baik, menabur yang benar. Bisa. Asal apa? Asal saudara bertekun di dalamnya. Tidak jemu. Saudara, dalam Ibrani 10 ayat 36 bisa dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang saudara perlukan? Saudara memerlukan ketekunan. Katakan amin. Bagaimana itu tekun? Bagaimana itu bertekun? Bertekun itu artinya melakukan sesuatu terus-menerus, tidak berhenti di tengah jalan, pantang menyerah. Tekun itu artinya bersungguh-sungguh. Pastilah saudara akan memperoleh apa yang dijanjikan. Kalau saya ingin sampaikan sebagai gembala jemaat, saudara yang setia beribadah sampai hari ini, tetaplah terus setia beribadah. Karena pasti akan ada buah dari kesetiaan saudara beribadah. Jangan kalau pas lagi mau ibadah, kalau nggak mau ibadah, enggak. Saudara jangan. Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan, saudara nanti akan menjadi orang yang rugi. Ibarat orang membangun di atas dasar itu dengan apa? Bangunan kayu, rumput kering, dan jerami. Saudara akan menderita kerugian.